Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, Sabtu 18 Mei 2024. Bacaan yang akan kita bahas adalah bagian terakhir dari Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai ayat 25. Mari kita baca beberapa ayatnya. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop terakhir dalam Injil Yohanes ini, barulah sang penulis, yaitu murid yang dikasihi Yesus, mengungkapkan tentang tujuan dan juga catatan penting mengenai Injil yang baru saja dia paparkan. Dalam tradisi gereja, murid yang dikasihi Yesus itu tidak lain tidak bukan adalah Yohanes Penginjil. Dia menulis Injilnya sekitar tahun 90 sampai tahun 95 Masehi, setelah 3 Injil sinoptik itu selesai ditulis, yaitu Injil Markus sekitar tahun 65, Injil Matius sekitar tahun 70-an, dan Injil Lukas sekitar tahun 80-an. Jadi penginjil Yohanes ini melengkapi apa yang belum diungkapkan dalam 3 Injil terdahulu. Dan kita sudah melihat kekayaan Injil Yohanes dalam pembahasan kita dari Injil Yohanes bab 1 sampai Yohanes bab 21. Injil Yohanes adalah Injil yang sangat menekankan kesatuan antara 3 pribadi Allah Tritunggal, kesatuan antara Allah Bapa dan Allah Putra, dan kesatuan antara Allah Bapa dan Allah Putra dengan Allah Roh Kudus sendiri. Juga ada banyak perikop-perikop khas yang sudah kita bahas dalam pembahasan-pembahasan terdahulu. Apa maksud Injil ditulis? Nah, ini yang penting dalam pesan dari penginjil Yohanes. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Ini adalah catatan pentingnya, bahwa Injil itu bukan sebuah catatan historis murni, bukan sebuah kronologi peristiwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Injil adalah sejarah iman. Injil adalah kesaksian. Dan apa yang ditulis oleh masing-masing penginjil adalah kesaksian yang patut dipercaya. Itulah yang disampaikan dalam ayat 24. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saudara-saudari yang terkasih, di masa lalu tidak ada CCTV. Yang ada adalah siapa? Saksi mata dan juga mereka yang meneruskan kesaksian dari para saksi mata itu. Penginjil Yohanes meneruskan kesaksian gereja perdana mengenai sosok dan ajaran Tuhan Yesus. Maka kita pun masing-masing juga diajak menjadi saksi bagi Tuhan Yesus di zaman modern ini, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita. Mari kita menjadi saksi yang bisa dipercaya, saksi yang jujur, saksi yang tidak mengambil keuntungan dari kesaksian kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.